Senin 16 Mei 2022 bertempat di ruang rapat kantor desa Bengkasa Berdiri, Banjarnegara Barat 2, Desa Bengkasa Berdiri, dalam acara kampanye visual calon perbekal. Selama acara berlangsung, kami mohonkan agar para hadirin untuk selalu menjalankan protokol kesehatan sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, dapat kami sampaikan susunan acara hari ini terdiri atas pembukaan yang diisi dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa, pembacaan tata tertib kampanye, penyampaian visi dan misi oleh para calon perbekal dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, acara pertama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, kami persilakan. Kami mohonkan kepada hadirin untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas, kami persilakan hadirin dimohon tetap berdiri dan mengambil sikap angstikaran. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Om Aditya Siva Parajati, Rata Teja Namo Stuti, Sudah Pampaja Adiyasti, Bhaskarya Namo Stuti. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, puja pengastuti akan dipanggilkan hadapkan terhadap Yang Widi, karena atas segala cinta kasih dan anugerah Yang Widi kami dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan acara kampanye calon perbekal desa Bengkasa Berdiri dengan suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Semoga Yang Widi melimpahkan karunia, keberhasilan, kedamaian, dan kesejahteraan pada kami semua. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa kemuliaan dan kebahagiaan yang kami raih, semua itu adalah anugerah Yang Widi. Dalam keheningan hati dan yang tulus, tidak henti-hentinya kami memohon dan berdoa. Anugerahkanlah sinar suci kebijaksanaan, kekuatan sehingga kami dapat di sini berkumpul melaksanakan kampanye calon perbekal desa Bengkasa Berdiri dengan baik dan lancar. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, atas segala cinta kasih, karunia, anugerah Yang Widi, hanyalah puja dan puji yang dapat kami persembahkan.
Semoga ilahi senantiasa merestui doa permohonan kami. Om Siddhilastu Tadastu Atu Swaha. Om Kesambung Sampurnaya Nama Swaha. Om Sandi Sandi Om. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib kampanye yang akan dibacakan oleh moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bapak Ibu hadirin, para calon perbekal maupun peninjau yang hadir langsung di ruangan rapat kantor Desa Bongkaso Pertiwi untuk mengikuti kampanye daring yang juga diikuti secara daring atau virtual oleh warga Desa Bongkaso Pertiwi melalui Zoom, YouTube, maupun Facebook Desa Bongkaso Pertiwi. Untuk mengatur tertibnya atau jalannya kampanye daring, maka saya dapat menyampaikan beberapa tata tertib yang harus diikuti baik oleh para calon, peserta yang hadir langsung, maupun audiens yang hadir secara virtual. Yang pertama, para calon berbekal dan peserta yang ikut secara langsung di dalam ruangan ini dilarang masuk ke dalam ruang Zoom meeting. 2. Para calon berbekal dan peserta agar selalu menjaga ketenangan ruangan demi lancarnya kegiatan. Yang ketiga, untuk audiens yang ikut secara daring melalui aplikasi Zoom, terbatas hanya untuk 300 partisipan dan harus menggunakan nama asli untuk join. Yang keempat, calon berbekal dan audiens dilarang berkomentar dan bertanya yang menyinggung pribadi, bermuatan sara atau pencemaran nama baik. Yang kelima, panitia akan menganulir pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan visi dan misi perbekal. Yang keenam, selama kampanye, audiens yang ikut melalui Zoom meeting wajib mematikan mikrofon. Mikrofon hanya boleh dinyalakan setelah diberi kesempatan oleh moderator. Yang ketujuh, panitia berhak mematikan mikrofon peserta yang mengganggu kenyamanan acara kampanye, dan jika telah diperingatkan secara berulang masih tetap melanggar, maka panitia berhak mengeluarkan audiens tersebut dari ruang Zoom meeting. Yang kedelapan, jika ingin bertanya atau menyampaikan saran di dalam Zoom meeting, didahului dengan raise hand atau dapat menulis pertanyaan di kolom chat. Yang kesembilan, bagi peserta atau audiens yang mengikuti jalannya kampanye melalui media sosial atau YouTube, dapat bertanya dengan menulis di kolom komentar. Yang ke-10, jangka waktu pelaksanaan kampanye virtual atau daring sesuai dengan surat edaran dari Bupati Badung paling lama 2 jam, di mana penyampaian visi dan misi dilakukan secara bergilir oleh masing-masing calon sesuai dengan nomor urut calon. Waktu penyampaian visi dan misi oleh masing-masing calon paling lama 10 menit. 12. Setelah penyampaian visi dan misi, dilanjutkan dengan sesi dialog antara calon perbekal dan audiens. 13. Sesi dialog dilakukan dengan tanya-jawab melalui aplikasi Zoom dan tanya-jawab dari kolom chat. 14. Apabila sesi dialog sebagaimana dimaksud tidak ada saran dan pertanyaan dalam jangka waktu 15 menit, maka diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan pertanyaan selama 15 menit berikutnya. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak juga ada saran dan pertanyaan, maka kampanye secara virtual atau daring akan ditutup dan diakhiri oleh moderator. 15. Semua proses acara kampanye sepenuhnya diatur oleh moderator. Baik, demikian tata tertib kampanye daring yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.
Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi dari ketiga calon perbekalan. Kepada masing-masing calon diberi waktu paling lambat 10 menit. Untuk acara akan dipandu oleh moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara, maka sekarang adalah sesi penyampaian visi dan misi dari para calon. Sesuai dengan tata tertib, maka urutan pertama yang akan menyampaikan visi dan misi adalah calon dengan urut nomor 1, yaitu Bapak Imade Arjana Hesha. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Visi misi kami sebagai kandidat nomor 1 mengambil judul "Ayo melakukan perubahan dengan semangat maya, tenang dan menang." Idodari sami wangan hijau, dumugi idodari yang terpenuhi dalam keadaan sehat. Ngirim coblos nomor 1. Kalau idodari sudah mencoblos nomor 1, pasti menang. Yang sebagai kandidat nomor 1, apabila diizinkan menjadi kepala desa, saya akan mempunyai visi misi sebagai berikut. Saya melaksanakan tugas dengan prinsip sekarang akun kabel humanis, transparan. Semua masyarakat harus tahu apa yang ada di desa, harus tahu bagaimana bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di desa, bagaimana arah kebijaksanaan kepala desa, bagaimana arah pembangunan kepala desa, dan bagaimana tentang anggaran yang ada di desa. Semua itu masyarakat harus tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Akuntabel. Saya melaksanakan tugas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik moral maupun material. Apabila kepala desa melakukan penyelewengan atau tindak pidana, kami silakan masyarakat yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Itu prinsip saya. Yang ketiga, humanis. Humanis itu semua masyarakat kalau ada memerlukan bantuan kepala desa atau memberikan saran kepada kepala desa atau memberikan usul kepada desa, saya akan tampung dan saya akan pecahkan bersama. Dan sifatnya terbuka. Yang selanjutnya, kalau saya menjadi kepala desa, akan melayani masyarakat 1 kali 24 jam atau lebih. Bila perlu 1 kali 25 jam, di mana saja, kapan saja kepala desa dibutuhkan, saya siap hadir mendampingi masyarakat. Yang ketiga, yang selanjutnya, saya latar belakang sarjana hukum dan purnawirawan Polri yang telah berpengalaman di bidang hukum. Saya siap memberikan bantuan pertimbangan hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Saya tidak ingin masyarakat saya terpucar kacir tidak mendapat pertimbangan hukum. Ini saya berikan secara gratis.
cuma-cuma, jangan khawatir. Supaya masyarakat saya tahu bagaimana sebenarnya kebijaksanaan kepala desa, pelayanan kepala desa kepada masyarakat. Kalau di bidang anggaran, saya tidak mau anggaran itu tidak diketahui oleh masyarakat. Betul, sudah ada papan yang terpasang, tetapi masih abu-abu. Anggaran belanja sekian, anggaran pembangunan sekian, dan lain-lain. Tetapi masyarakat tidak tahu. Apa namanya? Masyarakat tidak tahu pos-pos anggaran itu. Sehingga masyarakat bertanya dalam hati. Itu di bidang anggaran. Masyarakat harus tahu semua anggarannya. Berapa jumlah anggarannya, berapa anggaran belanja untuk pegawai, berapa anggaran untuk pembangunan, itu bersifat terbuka. Bila perlu saya jadi kepala desa, saya rapatkan semua 3 baca. Ini loh yang diusulkan, ini loh proyeknya, ini loh yang akan dikerjakan. Apabila memang proyek itu untuk masyarakat, silahkan masyarakat membentuk tim, karena di masyarakat sudah ada tim pembangunan. Saya sebagai kepala desa tidak mau dikatakan seperti pepatah mengatakan pedagang sate. Ingat itu. Saya tidak mau saya jadi kepala desa dikatakan seperti pepatah pedagang sate. Mungkin Bapak Ibu masyarakat sudah tahu semua, istilah pedagang sate itu adalah kepala desa membeli daging sendiri, kepala desa membuat bumbu sendiri, kepala desa nusuk sate sendiri, kepala desa ngedek sendiri, kepala desa menjual satenya sendiri, dan kepala desa menikmati keuntungannya sendiri. Saya jadi kepala desa tidak ada yang seperti itu. Semua anggaran, semua proyek masyarakat harus tahu, dan masyarakat harus dikumpulkan sehingga masyarakat itu jelas pembangunan apa yang dikerjakan. Contoh, pembangunan tembok, anggarannya berapa? Silahkan masyarakat membentuk tim. Saya jadi kepala desa hanya sebagai pelayan dan sebagai kontrol. Pelayan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik administrasi surat-surat, saya akan melayani. Tidak ada kepala desa meninggalkan kantor kecuali kontrol ke masyarakatnya. Biar masyarakat ini tahu, inilah kepala desa yang turun ke lapangan, tahu situasi masyarakat. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi kalau masalah anggaran dan proyek. Ya, semua masyarakat terbuka pikirannya. Untuk selanjutnya, saya setelah beberapa melakukan analisa dan saya lihat sendiri, sekarang ada yang tidak terpecahkan permasalahannya. Yang pertama, tentang tapal batas. Bapak Ibu semua yang mendengar visi misi saya ini supaya terbuka pikirannya. Kita di sini sudah 10 tahun lebih berdiri desa ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah tapal batas. Mungkin itu dianggap kecil, tapi saya itu menganggap besar permasalahannya. Kalau tidak sekarang kita pecahkan, semua keturunan kita akan tidak bisa tahu tentang alasannya kenapa tapal batas dipermasalahkan. Saya ngerti dulu pada waktu kita pemekaran,
kita ada tekanan karena kita takut dengan tekanan itu, jadi kepala desa kita 5-5 saja. Itu hal yang tidak kita salahkan karena kita harus membongkar. Jadi kalau tanggal batas ini yang kita tidak pecahkan menjadi bumerang untuk keturunan kita. Kita tidak mau seperti itu. Namun kita perlu urut-urut semua komponen. Tanggal batas itu penting karena menyangkut wilayah. Ya, sekarang wilayah itu hanya ditanami padi saja. Sehingga Bapak Ibu sudah jelas, masih hasilnya tadi. Tetapi di luar itu masih banyak yang belum. Oke, sudah habis. Oke. Ya, terima kasih. Karena waktu sudah habis. Semua itu dari sahabat kami, karena ini waktu, kami terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami tutup dengan beberapa santi. Om Santi. Ya, baik. Silakan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat. Untuk penyampaian visi dan misi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Imade Suarjana. Untuk waktu kami persilakan. Kondisi penelitian kami yang dari kita itu kita dari kami pemekas para mendengar yang menjadi penerus juga sangat saya banggakan. Om Swastiastu. Kita kalau nomor kali mengenai keseluruhan tidak keseluruhan dari kuasa ini kita silakan untuk pilih menggunakan hitungan kembali kemudian bisa terpilih pada satu kita dari kami saya tidak dengan kepercayaan untuk melanjutkan kebutuhan kita kami dulu yang sedang melaksanakan karena sabun mengalami ini kelihatan hilang sampun tentang 80% maling sampai itu maling 20%. Waktu itu dari kami, kalau nomor luas ampun makanya, di mengakhiri zakat berprestasi, samping pemekaran desa, belum tidak dapat kalau kita mulai dari tahun 93 ampun yang tapi waktu itu kita dapat pemuda atau dipun atau yang pemuda kelompok tingkat nasional itu yang mana membagi pesan untuk pelayanan masyarakat lebih cepat. Jadi yang ayunan pemerintah desa atau di wilayah yang pasok boleh dimamal kencang hari untuk memberikan semangat. Ini mutu yang bagikan untuk menjalankan pemerintah desa dari Dumun dengan mutu bikin inisiatif loyal inisiatif dengan istilah mutu gila jiwa orang kami masih hidup bersemangat lanjutkan. Mungkin tidak merupakan visi terwujudnya masyarakat desa bermasyarakat berdiri yang mandiri sejahtera berlandaskan Tri kita berasal dari kata Tri tercipta sejahtera bersama berdebat pada ekstri terlalu mengambil pekerjaan jika sebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui pemeriksaan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan alam lingkungan dan manusia dan mandiri. Tapi dapat mandiri sendiri tidak tergantung pada orang lain. Baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, tanah dan papan serta pelayanan dasar yang dibutuhkan, pelayanan kesehatan, pelayanan bersih, energi dan lain. Sejahtera
artian masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh berkembang bersama penduduk berada di langit. Visi pertama, mandiri, meliputi panca mandiri yang meliputi mandiri air. Masyarakat desa Bupati Kediri mendapatkan air bersih dengan harga lebih murah dari harga PDAM. Termasuk ada kehidupan air sangat dibutuhkan di desa Bupati Kediri. Bahkan masa depan kita air merupakan emas hijau di desa Bupati Kediri. Bahkan di Lampung pun sekarang masih mandiri energi. Seluruh warga yang memiliki ternak memiliki tugas sebagai sumber energi, di mana untuk saat ini sudah terdapat 44 unit biogas. Mudah-mudahan terus berkembang. Dan dilakukan survei pembangkit listrik dan air di bendungan yang kita punya, rumah bendungan. Kalau kita letakkan yang pembangkit listrik dan air yang luar biasa. Mandiri pangan berbentuk yang wanita tani, kelompok Bali Putri, dan pelatihan pengolahan makanan, pengemasan. Setelah kombinasi ini, kita juga mempunyai ketahanan pangan. Nanti kita akan mempergerakan untuk ibu yang mau ngajak dikit, nanti akan kita. Mandiri pengolahan sampah terbentuk bank sampah yang telah eksis sampai sekarang di desa Bugisi seperti ini, bahkan dengan desa-desa belum masalah. Mandiri pengolahan wisata, pengelolaan wisata, nah mendapatkan manfaat dari dinas wisata berupa peralatan latih, misi yang ada dari dinas wisata. Karena masalah COVID ini, DID yang kita laksanakan tidak diajukan di Kabupaten Bandung lebih kurang desa wisata kita mendapat pendapatan karena masa COVID tidak dapat dilaksanakan lebih kurang 20 miliar. Isi kesadaran Republik sebagai berikut: memperkokoh kerukunan hidup masyarakat dalam adat budaya dan agama. Sasaran di sini meliputan peningkatan terhadap bakti masyarakat terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan. Desa sedang melaksanakan kegiatan kajian yang meliputi bantuan kepala dekat setiap tahun yang akan bersama kita. Tambahan pengelolaan pengabaian yang sekarang sudah tetap dan bukan mudah-mudahan nanti ditingkatkan menjadi kembali ke semula. Modal itu nanti masih di pembunuhan pemaksa, penataran, beruntur, berbantu kunjung, atau setiap tahun tidak melihat kita. Pengamat sumber daya manusia yang mendukung dengan berbasis pada nilai-nilai agama dan kebutuhan ekonomi dan budaya. Sasaran di sini meningkatkan akses pada masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal diikuti les bahasa Inggris atau itu sudah dilaksanakan secara publik nanti kita akan lihat. Pendidikan formal saya memberikan keinginan masyarakat di desa seperti ini yang mendapatkan pendidikan gratis setelah tamat SMA nanti kalau itu sudah dibantu oleh pemerintah kita akan mengambil inisiatif masyarakat yang SDM-nya lebih tinggi karena masyarakat biasanya kalau sumber daya manusianya lebih mapan lebih tinggi kemiskinan akan berkurang. Berempat perekonomian masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah. Sementara seperti ini telah mengajukan usulan tadi kelayakan MS tahun 2020 pada koordinasi bersama masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah Jawa Barat untuk bikin jembatan menghubungkan Ubud dan masyarakat ini lanjut sampai Sambul. Itu program desa Bukti yang paling utama, maka MS-nya tidak diajukan dan menghubungi pihak yang baru. Kami meningkatkan intensi desa wisata Bukit Kediri, pengembangan atraksi wisata yang belum ada menjadi ada. Ini merupakan inisiatif apa yang ada atraksi yang ada di Bukit Kediri sudah banyak umur-umuran. Nanti saya akan menciptakan inisiatif baru yaitu
menata biji terdalam doa yang sedang terbidik di sebelah banyak antara itu dipakai untuk kolam renang, pemandangan untuk pembukaan di pinggirnya itu di keselahan itu kita akan membuat tempat tengah untuk masyarakat dan masyarakat yang lain. Demikian saudara bersama yang bersama kami, tanah provinsi yang ada di berkawasan Pertiwi sebanyak 18 karo di mana itu akan diberikan pengelolaannya kepada desa Pertiwi ini akan dipakai untuk sarana olahraga, pendidikan, aktivitas bunda. Desa Pertiwi Pertiwi sudah berjalan, raya sudah membuat membuka akses jalan di desa Pertiwi ini sepanjang 18 km. Bukannya desa ini secara bibir, bukannya vakum, masih sudah bergerak 18 km yang belum selesai, cuma kali 2 km. Di bawah ada satu minggu, mudah-mudahan nanti kita akan menunjukkan itu tes berjalan. Ya, dan pertama kami mudah-mudahan nanti Bapak Restu dan sahabatnya melanjutkan saudara yang kurang untuk selanjutnya. Saya sidang pada proses. Baik, demikian penyampaian visi dan misi dari calon berbekal nomor urut 2. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi dari calon nomor urut 3. Bapak Inyoman Budo SE, untuk waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya lagi berada di sekarang sampai Mekas Komiki dari Prano, Desa Komkaso Pertiwi. Saat ini yang tiga, saya nyalakan acara virtual lain memakin pemaparan visi dan misi calon berbekal desa Komkaso Pertiwi. Sebelum kita lanjut, kita mengucapkan banyak terima kasih bersama kepada panitia yang sudah memandu acara dan memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk tampil sebagai salah satu kandidat. Yang saya hormati pula ini senior-senior yang ada dari Perangkalan 1 di Pak Adiarjano, kemudian di senior Dijan Pak Made Suwardiano, Pak Perbetal kemarin, kemudian Ratu Idora Sarang Sami, Pemekas, Komiti, Resilimak, Desa Komkaso Pertiwi, Desa Sido, dan Polres Siti Kaleng. Dari kesempatan ini dia mengaturkan puji syukur yang sangat dalam ada Baginda Sang Hyang Widiwasa karena dia diberikan kesempatan untuk ikut menjadi salah satu kandidat calon berbekal Komkaso. Demikian Ratu Idora Sarang Sami, Bapak Ibu warga Desa Komkaso Pertiwi yang hormati, yang kagumi, yang banggakan. Seandainya yang dipercaya oleh Bapak Ibu Ratu Idora Sarang Sami, yang pertama program kita pastilah melanjutkan program desa yang sudah ada. Melanjutkan, kemudian memberikan yang terbaik lagi, karena tagline saya adalah membawa kurma. Yang sudah ada baik untuk masyarakat, tetap kami akan lanjut. Kemudian ada beberapa program yang harus kita benahi dan harus dimatangkan. Ini Ratu Idora Sarang Sami, saya kami panggil Dikian kami ingin nyalon segi berbekal politik yang oleh teman-teman kita. Nah ini program dan visi-visi Dikian. Mohon izin yang menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Visi-visi Dikian yang pertama misi terwujudnya Desa Komkaso Pertiwi yang santi, sejahtera, akuntabel, nyaman, transparan, harmonis, dan enak. Berlandaskan kritik perkara. Itu adalah suatu visi. Kemudian visi ini tentunya harus diwujudkan dengan misi. Nah, misi yang kita akan laksanakan nanti dalam program desa untuk ke depan, itu yang berlandaskan 3 pokok landasan dasar, yaitu yang pertama di Pahyangan, kedua ada di Pawongan, yang ketiga ada di Palemah.
Kita akan sampaikan satu-satu programnya. Yang pertama di Parianan, seperti yang dia katakan tadi, tetap kita akan melanjutkan program. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan strata bakti. Dengan isi strateginya adalah melanjutkan penataan pembangunan tempat suci, pura yang ada di Widangan Desa Pengasuh Pertiwi, kemudian tetap melanjutkan danau pekarya. Dan nanti itu pun proses masalah jumlah kita akan sesuaikan lagi dengan keberadaan BPJS Kesehatan. Kemudian yang di Powongan ada 2 program unggulan, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dari segi SDM, keuangan desa secara transparan dan akuntabel dengan strategi melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada SDM kita, khususnya di warga masyarakat seperti ini, baik dari anak muda, karena dari masa pandemi ini yang penting kita sekarang adalah meningkatkan sumber dayanya, kita lakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya. Jadi khusus untuk penataan pemerintahan sesuai dengan keahliannya. Kemudian perencanaan hingga pelaksanaan APBDes kita akan selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama di kelembagaan desa. Harus dibantu ikut baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu wajib karena hubungan harmonisnya di sana. Kemudian menampilkan secara terbuka, ini transparannya, offline dan online. Dan kami akan menunjukkan, nanti akan ciptakan perlayakan tim, kita akan menunjukkan itu bahwa kita harus menuju desa digital. Pelaksanaan ini menuju desa digital sesuai arahan Bapak Bupati. Kita adalah web desa yang selalu aktif, dipantau selalu oleh masyarakat, baik dari masyarakat kecil, menengah, dan atas, sampai anak diusir penitipan prosedur hingga informasi desa ini. Kemudian penataan BUMDes, nah ini perlu dicatat lagi. Yang bagus tetap kita pertahankan, tetapi perlu ada perubahan, terutama tentang PAM desa. Lanjut, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Strateginya adalah kami akan suruh kepala lingkungan untuk mendata administrasi masyarakat, baik dari KK, KTP, KIS, itu wajib, biar tidak praktis yang sampai non-aktif. Kemudian akan kerjasama dengan pihak terkait. Kemudian kami akan bikin di satu pelayanan di kantor desa secara offline dan online, biar masyarakat tidak sampai pergi jauh dari desanya. Desanya adalah tempat pelayanan prima bagi masyarakat. Kemudian pelayanan pendidikan, kami akan siapkan dana beasiswa kepada anak-anak yang yatim piatu, itu prioritas. Lanjut, di pelemahan ini melakukan penataan wajah desa. Wajah desa kita sekarang sudah baik, tetapi kami akan melakukan penataan baik dari pelajaran, kemudian dari sampah, kita akan menunjukkan 3 PPSR, dan kami akan kerjasama dengan pihak terkait dan pihak ketiga untuk membantu desa kita. Karena kita berdiri sendiri pun belum siap di tahun ini. Kita harus ikuti kerjasama dengan pihak. Kemudian TP3SM, telajakan-telajakan yang ada di warga yang perlu kita tata, wajah depannya, biar menjadi asli kita, bisa menjadi destinasi wisata. Karena desa kita di kemarin ditunjuk sebagai desa wisata. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat kami, itu poin-poin pokok dari visi misi tiga dan juga dari presiden menguji tiga dan perasaan restu yang di protokol seperti ini di ke jadi laksanakan tiga. Ini program-program selanjutnya yang tetap dijalankan koordinasi tokoh-tokoh masyarakat, lembagaan desa itu wajib, dan itu wajib juga ada pandangan unsur transparan dan akuntabel. Sebelum diakhiri pemikiran dan saran kami, tidak hanya sedikit berpesan menyampaikan beberapa hal. Selama tiga kita naik kantor ketua BPD, kami 1 tahun sebelum kita sudah lewat. Kami secara pribadi mohon maaf, seandainya ada kurang pelayanan dari kami, bukan maksud kami untuk sengaja seperti itu, tidak. Kami tekankan bahwa BPD tidak ada yang setuju dengan program desa. Ini catatan buat tidak ada desa. BPD tidak pernah tidak setuju dengan program desa. Kami ada di dalam. Yang penting sesuai dengan program itu, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang kita
Jadi jika masuk bola yang dalam sami. Selanjutnya jika matur yang dalam sami, nangin yang dalam sampun matani, boyo yang nasibkan segala. Wentan perhelatan politik sekali makin pemilihan lokal, boyo ini wentan istilah unsur partai. Tidak ada unsur instruksi juga yang terbentuk. Ini murni adalah dengan rasa yang banyak itu adalah keinginan daripada masyarakat. Kemudian harapan. Nah, di sini ada dua unsur yang sangat melekat dalam pemilihan berbekal. Satu rasa, kemudian harapan. Harapan yang dia maksud adalah bagaimana desa kita ke depan, siapa yang akan diberikan harapan untuk memajukan desa kita. Itu yang paling penting. Oke. Ini adalah yang banyak kami mulai bisa kita pernah menghubungi utawi ngasihkan segala jangan menginginkan ratu dadane bahwa harapan dia pemilihan berbekal bekas seperti ini berjalan dengan damai, nyaman, santun. Ini kita berbuat tapi wasane berkolaborasi secara adil dan merata. Nah ini tidak ada unsur tekanan-tekanan. Nah kita akan tujuan utamanya dalam membantu desa. Baik, nanti dari desa kami, tagline dia adalah ya tidak damai ngayuran perubahan. Dia coba nomor 3 berbagi di tanpa media kata Om Santi. Baik, terima kasih atas penyampaian dari calon nomor urut 3. Mari kita tepuk tangan untuk ketiga calon. Okay. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi sudah disimak dengan baik oleh para audiens, sehingga saat ini sesuai dengan susunan acara yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sesuai dengan tata tertib yang sudah disampaikan akan kita prioritaskan yang pertama yang ikut melalui Zoom meeting, yang masuk ke dalam ruang Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya melalui Zoom meeting dapat mengangkat atau meraise hand di aplikasi Zoom-nya. Di mana sesi ini kita batasi, jika banyak nanti kita batasi ke 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ikut melalui ruang Zoom meeting, kami persilakan untuk meraise hand. Oke. Yang masuk di di akun Real Bariswing. Ya, ini sebenarnya Bapak salah satu pengusaha yang ada di Desa Bongkaso Pertiwi ini, Bapak Yande. Oke, beserta dengan mungkin jajarannya. Baik, silakan untuk Bapak Yande selaku pengusaha yang ada di Desa Bongkaso Pertiwi untuk mengajukan pertanyaan. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Agung sebagai moderator dan juga para kandidat semua. Jadi dari semua visi dan misi yang memang kami dengar hari ini, cukup beberapa daripada mereka, ada salah satu daripada mereka memang luar biasa, mengena bagi saya. Dan ada pun untuk para kandidat satu yang saya Bapak ya dari kepolisian ini rasanya kalau nggak salah. Selamat ya, udah ikut berjuang di sini untuk membangun desa. Tetapi visi dan misinya belum lengkap karena waktu tidak memungkinkan. Yang kedua, kepada Bapak Made Sarjana. Jadi ketika nanti saya usahakan untuk Zoom meeting ke depannya, untuk izin untuk membuka masker, karena kami tidak jelas sama sekali apa yang Bapak katakan dalam Zoom meeting ini, karena terbentur dari masker Bapak. Tetapi kami meraba-raba. Dalam artian seperti ini. Dari beberapa visi dan misi, yang misinya yang kami katakan untuk kandidat kedua, sebenarnya itu sangat amat dangkal, karena semua bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi beberapa dari program yang Bapak sudah lakukan, itu banyak sekali terjadi
pengandekan, artinya tidak selesai. Ya, sebenarnya dari Bapak harus memberikan kami itu penyelesaian yang luar biasa, seperti jalan kami yang ada di Tegal Kuning, itu sampai mana prosesnya. Tetapi Bapak sudah mengatakan bahwasannya kami memiliki visi tersendiri di sini dan misi tersendiri untuk dari tidak ada menjadi ada, seperti kolam renang, pemandian. Apakah Anda tidak mau menyelesaikan hal tersebut dulu secara legalnya, legal standing yang ada seperti sertifikasi, ya, kemudian dan lainnya, ya, baru Anda itu nanti mencoba untuk yang baru. Nah, dari hal tersebut kami cukup mengerti bahwasannya apa sih sebenarnya misi Anda ke depannya untuk membangun desa ini. Apakah Anda membuat sesuatu yang mangkrak? Apakah sesuatu beban kepada periode berikutnya? Nah, Nike dari Tiang, pertanyaan Tiang. Mohon dijawab dulu karena ada beberapa juga dari tapal batas yang kita tahu Bapak sudah membangun tapal batas, ya, membangun paping di sana, tetapi tapal batas tidak karuan yang seperti dikatakan kandidat 1. Nah, itu yang saya baca. Kalau nggak salah, ya, yang ini dibilang adalah di taman, kan, gitu kan. Nah, jadi beberapa hal tersebut Bapak tidak bisa pungkiri. Ya, jadi bagaimana penjelasan tersebut, Pak? Kami karena waktu kita terbatas, jadi kami mohon untuk ke pertanyaannya Pak Yandi. Mungkin pertanyaan bisa. Pertanyaan saya, sampai mana sudah daripada beberapa proyek Bapak, ya, untuk di Tegal Kuning dan di tapal batas tersebut sehingga kami clear. Oke, berarti ini silakan Pak. Ya, berarti pertanyaan untuk calon nomor urut 2. Jadi terima kasih Pak Yande atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami mohon para audiens yang akan bertanya. Yang pertama itu menyebutkan nama terlebih dahulu. Mohon maaf tadi saya kelupaan. Kemudian yang kedua, ya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa, gitu nih. Jadi kita fokus ke sana. Baik, untuk penanya pertama kami kira sudah cukup. Untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada audiens yang lain untuk mengajukan pertanyaan Ki. Untuk Pak Yandi, untuk calon nomor 1 dan nomor urut 3 tidak ditanyakan ya? Bagi saya untuk yang nomor 1 karena adanya programnya tidak clear, makanya kami tidak bisa untuk mengatakan. Oke, siap. Baik, untuk penanya yang kedua, kami persilakan. Silakan jika ingin bertanya untuk mengangkat tangan atau raise hand melalui aplikasi Zoom. Baik, kalau tidak, ya, sambil menunggu kami persilahkan karena ini baru satu pertanyaan yang ditujukan kepada calon nomor urut 2 kepada Bapak Imade Suarjano untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Bapak Yande. Dan terlebih dahulu mungkin maskernya bisa dibuka nih, Bapak. Karena masuk sesuai dengan masukan dari audiens, memang suaranya agak kurang jelas sebenarnya. Untuk waktu kami persilakan. Ini jalan di Tegal Kuning ada di Karbarat pada 2 kilometer memang belum put pembukaannya belum saking puskesmas Baler tanggal 2 yang belum berjalan baru bersidang gor kemarin kurang 300 meter. Tentukan kegiatan itu sebelum diajukan di APBD dan bersidang karena khususnya yang ada dengan COVID ini. Yang mungkin mengajukan ke APBD dalam tentang boleh apa jika mau dengan margi duitnya mangkrak tadi makin ini strategi program yang mengganti mentan ke sampun peson mas karena dikali dalam dua pun cuma 16 hari harga yang pun kita masuk per tahun itu sampun setahun seperti desa penata itu makin padang pelaksanaan ini tidak ajukan lebih
pemerintah Kabupaten Bandung penataan itu tahun 2020 ini sampul keluar, cuma eksekusi ini belum sudah sampai kemarin tentukan kenai COVID pada waktu tahun 2020 itu mau mangkrak makin saking desa tahun mengangkat ini penataan lahan modal itu yang sedang berusaha tinggi yang sedang menangani ke batang kita penataan lahan modal itu semua. Baik, terima kasih Bapak Made Suarjono atas tanggapannya. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada penanya yang bertanya melalui aplikasi Zoom. Karena sesuai tertib, nanti kalau terlalu lama nih tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang memberikan komentar, saran, maka sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Badung, 2 dikali 15 menit tidak ada interaksi, maka kampanye secara daring akan diselesaikan. Baik, mungkin dari panitia sudah merangkum ada yang bertanya melalui media sosial Facebook, YouTube, atau di sini di kolom chat Zoom juga belum ada. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kampanye daring calon perbekal Desa Bongkaso Pertiwi untuk melakukan tanya jawab nih, karena sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Silakan. Ya, ini ada yang bertanya karena kameranya rusak, apakah bisa melalui chat? Ya, bisa. Silakan mengajukan pertanyaan melalui chat. Bisa melalui kolom chat di Zoom atau kolom chat di YouTube maupun di Facebook Bongkaso Pertiwi. Sesuai dengan yang sudah di-share ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan interaksi dengan para calon perbekal melalui ketiga media sosial tersebut. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung terlebih dahulu, kami persilakan. Ya, ini masih, ya, ini dari Bu Penny yang bertanya tadinya. Nah, ini langsung aja ya, karena Niki tidak ada yang bertanya langsung. Ini sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Penny Cameron terkait dengan ketiga calon. Ya, jadi Niki yang ditanyakan adalah ketiga calon, di mana pertanyaannya, mohon dicatat kita ke, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan non formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Nah, jadi niki mungkin Bapak Ibu para calon sudah mempunyai visi dan misi terkait dengan pendidikan terhadap anak-anak dan pemuda yang ada di Desa Bongkaso Pertiwi. Jadi karena pertanyaan lain belum muncul, untuk mengefektifkan waktu tanya jawab, maka kesempatan menjawab itu sesuai dengan nomor urut akan kami berikan kepada kesempatan yang pertama kepada calon nomor urut 1. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Made Arjana SH untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih
Ibu Beni, perkenalkan saya calon nomor urut 1. Nama Imade Arjano SA, berasal dari Karangdalam 1, Desa Bukasuktiwi, Purnawirawan Polri, kerjaan terakhir Purnawirawan. Jadi Bu Beni kalau tidak salah menanyakan apa, coba ulangi, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan non formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Oke, jadi fasilitas apa yang akan dilakukan untuk pembekalan non formal gitu ya? Pendidikan non formal. Pendidikan non formal bagi pemuda. Jadi kalau saya dipercaya mengemban tugas menjadi kepala desa, jadi pendidikan non formal sudah barang tentu saya lakukan dengan cara melakukan pelatihan bagi pemuda dan menggandeng para pengusaha yang ada di Desa Bukasuktiwi atau di luar Desa Bukasuktiwi yang bisa membantu kita dalam meningkatkan pendidikan non formal seperti pelatihan-pelatihan sehingga mereka mempunyai bekal atau mempunyai kelebihan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dimanfaatkan untuk tenaga kerja baik yang membutuhkan atau dia bekerja sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi saya tegaskan lagi, saya akan menggandeng para perusahaan baik yang ada di Bukasuktiwi atau di luar Bukasuktiwi untuk melakukan pelatihan-pelatihan sehingga dia mempunyai bekal dalam menjalankan kehidupan, tidak terpaku dari apa yang mereka lakukan. Jadi itu untuk para pemuda. Untuk para anak-anak kita tetap memberikan juga baik mendatangkan guru-guru yang non formal yang menekan biaya pendidikan sehingga mereka mengerti paling tidak bisa membaca tulis sehingga untuk selanjutnya mendidik selanjutnya dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mempunyai bekal bagi mereka yang telah menerima pelatihan-pelatihan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Imade Arjano SA telah menyampaikan tanggapannya dari pertanyaan Ibu Feni. Kemudian karena ini berkaitan dengan calon kedua dan ketiga juga, maka waktu kami persilakan kepada Bapak Imade Suarjana selaku nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Saya ulang lagi sekali pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hormati Bu Beni. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Bung Pasok, pendidikan non formal sebelum COVID sudah berjalan. Karena setelah COVID ini agak macet. Mudah-mudahan sekarang sudah akan bergerak lagi. Pendidikan non formal, masalah les bahasa Inggris antar jemput itu akan dilaksanakan dulu.
Bahkan sudah ada kerjasama dengan Green School. Bahasa Inggrisnya itu. Bahkan setiap hari ulang tahun Green School selalu ada ke sini. Di Green School ada kegiatan ulang tahun anak-anak di sini ke sana yang merayakan. Itu kan ada rasa bahwa desa kami ini sudah bisa berbahasa Inggris SD-nya terutama. Bahkan desa-desa yang tetangga-tetangga yang sebelah itu kan belum mungkin ada, maka dia itu lari ke sini dia kerjasamanya. Itu bukti real yang sudah terlaksana di desa Bongkaso seperti ini. Untuk kegiatan-kegiatan untuk kepemudaan bahkan untuk kemasyarakatan, desa Bongkaso ini sudah mengadakan kerjasama dengan Universitas Politeknik. Apa-apa yang dibutuhkan, yang diperlukan di desa Bongkaso ini, masalah pembinaan pariwisata sudah siap yang untuk membantu, bahkan sudah memberikan sertifikat yang sudah lulus, masalah gaib, masalah tata ruang, masalah pengaturan ruangan, itu masalah kegiatan hotel itu sudah semua dilaksanakan. Nanti mudah-mudahan Bongkaso Pertiwi ini mempunyai kemampuan untuk anak-anak SMP yang sekarang tidak boleh memakai sepeda motor ke sekolah, biar tidak mempunyai beban dari orang tuanya untuk antar jemput. Semoga nanti di desa bisa menyiapkan bus antar jemput untuk SMP. Itu harapan kami yang lebih tinggi. Semua Bu, terima kasih Bu. Baik, demikian tanggapan dari Bapak Imade Suarjano. Kemudian kami persilakan kepada nomor urut 3. Calon nomor urut 3, saya ulangi pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan non formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Nyoman Budo, SI, untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula kepada Ibu Penny yang begitu antusias memperhatikan bagaimana anak-anak kita yang ada di desa Bongkaso Pertiwi. Saya secara pribadi sangat sepakat sekali dengan Ibu Penny. Yang pertama, pendidikan itu adalah hal pokok, hal dasar untuk kita maju meningkatkan sumber daya kita. Baik Ibu Penny yang saya hormati, seandainya saya sendiri direstui untuk menjadi perbekal Bongkaso Pertiwi, hal-hal yang harus saya perhatikan untuk pendidikan anak-anak mulai usia dini. Ini sangat penting sekali, memang kita pahami bersama bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kita dan anak-anak kita. Yang secara formal, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan secara khusus yang bertanya kepada Bu Penny, itu baik dari usia dini, kita akan lakukan bentuk daripada playgroup. Ini sangat penting sekali dari proses pembelajaran. Bukan hanya di gedung TK saja, tetapi mungkin nanti kita bisa siapkan di tempat-tempat khusus, itu awal mulai anak-anak untuk belajar dari usia dini. Playgroup, kita mohonkan nanti kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian seluruh masyarakat yang ada di Bongkaso Pertiwi yang mampu dan bisa memberikan andilnya, kami akan ajak bekerja sama. Mari kita bangun pendidikan anak-anak usia dini kita. Dan untuk tingkat fasilitas, memang dari program kemarin kita sudah punya tempat yang secara resmi, desa sudah punya tempat dan lahan. Nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung, kita akan bangun gedung TK yang baru. Ini sesuai dengan APBD dan APBDes, kita akan kolaborasikan. Halo, keadaan APBD Badung sudah mulai, dan ini sudah juga ada programnya, karena kita sudah punya lahan, dan itu nanti kita akan tingkatkan. Kemudian juga anak-anak kita akan lakukan kursus-kursus seperti misi yang tadi adalah bagaimana kita memberikan pendidikan usia dini baik dari tingkat SD, TK atau SMP, beasiswa untuk anak yatim piatu. Nah, ini yang tekankan. Ini salah satu program dia untuk memajukan pendidikan. Kita akan berikan beasiswa tentu dengan ada kriteria-kriteria yang harus kita sampaikan nanti kepada masyarakat. Itu beasiswa baik dari SD, SMP, nanti kita akan berikan sesuai dengan kemampuan anggaran desa kita. Dan kita akan menggait juga pihak ketiga dengan sistem CSR, mungkin nanti kita bisa kerjasamakan untuk membantu anak-anak, biar tidak sampai terputuslah pendidikan ini.
minimal bisa sampai SMA. Itu secara formal. Kalau sekarang non formal, benar memang yang sependapat juga dengan senior yang ring calon nomor 1, Pak Made Arjano. Kita tentunya pasti dalam masa pandemi yang 2 tahun ini berlangsung, anak-anak kita banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemudian antisipasinya kami akan gerakkan di desa, lakukan pelatihan-pelatihan program kerja dengan tokoh-tokoh yang ada di Bongaso Pertiwi dulu yang kita akan ajak. Artinya untuk bekerja sama, memberikan pelatihan dan pendidikan, baik dari segala bidang. Yang pertama yang kita adalah tonjolkan adalah pariwisata, dari tokoh-tokoh kita, dinas terkait, pengusaha, mari kita bangun bersama. Kami harapkan kita akan lakukan pelatihan itu di kantor desa secara gratis untuk anak-anak muda kita. Kemudian untuk tentang teknologi informasi, ini wajib kita berikan kepada anak muda kita, karena ini untuk mendongkrak desa digital, karena zamannya sekarang adalah sudah mulai digital. Anak-anak pemuda yang ada di desa Bongaso Pertiwi ini biar tidak ketinggalan informasi. Mulai dari pemanfaatan HP, ini yang sangat modern, dan nanti kita akan carikan untuk pelatih-pelatih khusus tentang pendidikan anak di era digital ini. Kemudian khusus ini sekadar untuk pendidikan seluruh pemuda. Itu yang pertama adalah pelatihan kerja, baik dari pariwisata, kemudian teknologi, dari segala lini. Kita akan kerjasama dengan pihak terkait, baik seperti dari yang kampus dan yang lainnya. Kemudian ada dari swasta, yang penting bisa membantu kita untuk membangun desa. Baik Ibu Penny, mungkin itu program yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restunya, biar anak-anak kita juga tidak ketinggalan di desa Bongaso Pertiwi ini. Terus terang dengan prioritas pendidikan kita dari usia dini sampai dengan anak muda. Karena dongkrak tulang punggung kita adalah anak-anak ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih kepada Bapak Nyoman Budo SE selaku calon nomor 3 sudah menyampaikan tanggapan dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Penny Cameron. Baik, di sini apakah panitia yang lain untuk di media sosial lain, apakah sudah ada yang bertanya lagi atau menyampaikan tanggapan atau juga saran? Ya, kami buka saran dengan catatan saran yang diajukan adalah yang berkaitan dengan visi dan misi perbekal. Seperti tertib yang sudah disampaikan. Kami persilahkan kepada audiens yang mengikuti jalannya kampanye secara daring, baik melalui Zoom, YouTube, maupun Facebook Live. Kami persilahkan untuk bertanya. Masih ada waktu, masih ada cukup waktu. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak Yande dan Ibu Penny Cameron juga sudah memberikan pertanyaan yang sudah bisa ikut mengefektifkan jalannya kampanye daring ini, melakukan interaksi dan memang benar-benar memperhatikan. Jadi kepada calon lain. Ya, silakan. Sekali lagi kami ingatkan, ini adalah kampanye yang dilakukan oleh para calon dalam penyampaian visi dan misi. Jadi gambaran yang akan disampaikan oleh bapak calon perbekal ini adalah visi dan misi untuk 6 tahun ke depan, karena masa jabatan beliau nantinya di antara ketiga calon yang berdiri di depannya adalah 6 tahun, yaitu tahun 2022 sampai tahun 2028. Untuk Bapak Ibu warga masyarakat Desa Bongaso Pertiwi, ini sudah 3 menit, belum ada yang bertanya, belum ada yang memberikan saran atau tanggapan. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu
yang akan, jika berkenan, diberikan kesempatan untuk memberikan saran. Ya. Untuk dari hasil informasi yang saya dapat, di sini belum ada yang bertanya, baik yang bertanya melalui YouTube, Facebook maupun Zoom, belum ada angin. Sesuai dengan agenda, waktu maksimal kampanye adalah 2 jam. Karena kita mulai dari jam 10, maka paling lama jam 12 acara kampanye ini akan ditutup. Dan jika selama 2 kali 15 menit tidak ada yang bertanya, maka sebelum jam 12 kampanye secara daring ini akan kami akhiri. Kami persilakan, mungkin ada perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Desa Bengkasa Pertiwi dapat memberikan pertanyaan ataupun saran untuk yang berkaitan dengan visi dan misi para calon berbekal. Untuk diketahui bahwa beliau bertiga ini adalah putra terbaik desa, karena sudah ditetapkan menjadi calon dan akan menjadi pemimpin desa selama 6 tahun ke depan. Di antara para calon ini sudah bisa dipastikan akan menjadi pemimpin desa selama 6 tahun ke depan. Kami persilahkan, mungkin ada saran, pertanyaan. Dapat kami informasikan juga bahwa masa kampanye calon berbekal yang dilakukan secara daring, baik itu menggunakan media sosial, itu dilaksanakan dari tanggal 16 pada hari ini sampai dengan tanggal 18 Mei. Selama 3 hari akan dilakukan kampanye sesuai dengan surat edaran dari Bupati Badung. Kampanye hanya dilaksanakan secara daring atau tanpa lakukan pertemuan langsung. Jadi mohon Bapak Ibu mengerti bahwa kampanye tidak akan dilaksanakan lagi ke masing-masing banjar, karena itu sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Karena di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, itu masih masuk kategori level 2, jadi masih dianggap belum bebas dari ancaman COVID, sehingga pemerintah mengantisipasi pelaksanaan kampanye hanya dilakukan secara daring atau virtual. Ini sudah lewat hampir 10 menit, belum ada yang bertanya, belum ada yang memberikan tanggapan, karena waktu terus berjalan. Baik, mohon izin Bapak. Oke, siap. Ini dari
Kemana ini? Ya. Baik, Bapak. mohon izin Oke. mau bertanya, Pak. Oke, siap Bapak Nyoman Giri Sedana. Ya, ini Ketua Pemuda dari adik nih, yang sebut adik aja. Dari pemuda dari Karangdalam 1, sesuai dengan info yang sudah disampaikan tadi, bahwa sebelum bertanya itu wajib menyampaikan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Ya, itu yang tegaskan. Untuk waktu. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, hadirin para panitia pemilihan Kepala Desa Bungku Sepertiwi yang kami hormati, yang saya hormati, serta Bapak dari ketiga calon juga yang saya hormati. Kebetulan ini saya baru selesai nanya, terus iseng buka Zoom, jadi lihat ada kampanye, tergugah hatinya untuk melakukan pertanyaan seperti itu, Pak. Jadi nama saya Nyoman Giri Sedano, saya dari Banjar Karangdalam 1. Saya ingin melakukan bertanya kepada ketiga calon. Jadi saya mewakili generasi muda, bisa dibilang seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah Bapak ke depannya dalam memajukan, khususnya bidang pemuda, dalam memajukan generasi muda ini di bidang olahraga, seni dan budaya, serta bagaimana langkah Bapak untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk generasi muda ke depannya, mengingat sangat banyak sekali generasi muda sekarang yang sampai bekerja sampai ke luar negeri seperti itu, Pak. Sedangkan yang kita lihat, kita punya potensi di desa ini, generasi milenial seharusnya bisa bersaing atau berkontribusi untuk kemajuan desa seperti itu, Bapak. Oke, baik. Bapak Nyoman Giri Sedano atau Mangota, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dapat saya simpulkan pertanyaan dari Giri Sedana, ini untuk ketiga calon, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk memajukan pemuda, khususnya di bidang olahraga, seni, dan budaya, serta untuk membangun lapangan pekerjaan. Bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Nah, karena tadi dimulai dengan nomor urut 1, sekarang saya mulai dengan nomor urut 2. Ya, jadi supaya adil, kita akan acak. Baik, kami persilakan kepada Bapak Imade Swarjana untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan dari Giri Sedana, yaitu langkah-langkah para calon pedokter atau langkah yang akan Bapak lakukan untuk memajukan pemuda di bidang olahraga, seni, dan budaya, serta untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Untuk waktu kami persilakan. Pada Bapak Imade Swarjana, untuk waktu kami persilakan. Bapak Imade Swarjana, silahkan Kentan. Maskernya dibuka. Terima kasih kepada Giri Sedano. Masalah yang diajukan ke saya, kalau nomor 2, langkah memajukan olahraga seni dan budaya, itu perlu saya jawab, karena dasarnya nanti kita akan bermanfaat seni dan budaya di desa kita punyai, yang mendapatkan dolar dalam arti itu seperti memandang atraksi kegiatan-kegiatan di kepadanya ada atraksi seni dan budayanya. Kita mulai sekarang dari desa menata dari awal apa yang perlu kita tata. Pertama,
tata ruang desa Bungkaso-Pertiwi yang sekarang masih jalur itu daerah resapan perlu dirubah. Pada kesempatan saat ini dirubah menjadi atraksi wisata dan pengenalan peruntukannya untuk pengenalan dan homestay. Itu yang kami utamakan kegiatan tahun sekarang bahkan DPR sudah merancang perubahan tata ruang. Jadi perubahan tata ruang itu akan terbuka lapangan pekerjaan walaupun kita tidak perlu investor yang besar. Bahkan kita ada yang bikin sebagai pemilik lahan membangun villa-villa kecil, penginapan kecil seperti contoh-contoh yang sudah ada di sana. Itu perlu kita kembangkan. Kalau sudah banyak, misalnya lebih kurang ada 50 sampai 100, kemungkinan tamunya sudah lumayan. Itu kita tiap malam nanti bikin atraksi pertunjukan. Dari atraksi pertunjukan itu otomatis sudah seni dan budaya kita bermanfaat mendapatkan hasil dari itu. Itu ide yang perlu dikembangkan. Bahkan desa wisata untuk homestay-nya perlu digerakkan. Tata ruang sudah berubah, pendudukan tata ruang kita berubah, jalan sudah dibuka dari Ubud ke Bungkaso-Pertiwi. Misi saya itu akan Ubudnya doang baru pasti terlaksana. Dengan Pak Bupati, Ubud kepada Bungkaso-Pertiwi, jadinya Ubud kepada Oke. Baik, terima kasih Bapak Made Sarjana atas tanggapannya yang menggebu-gebu gitu ya. Untuk selanjutnya kepada calon nomor urut 3. Calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Pertanyaannya, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk memajukan pemuda di bidang olahraga, seni dan budaya serta untuk membuat lapangan pekerjaan. Untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan diberikan lagi. Ini pertanyaan yang bagus, yang apresiasi kepada anak muda yang berani. Artinya ini adalah salah satu wujud peduli dari anak muda. Baik, Komang tadi ya yang bertanya, dan saya akan berikan langkah-langkah tanggapan. Kalau masyarakat memberikan amanat di dalam 6 tahun ini kepada saya untuk memimpin Desa Bungkaso-Pertiwi, bukan hanya memimpin, adalah melayani masyarakat Bungkaso-Pertiwi. Langkah awal yaitu di pertanyaan pertama adalah tentang olahraga. Yang jelas olahraga ini sangat penting untuk masyarakat kita, baik dari kaum muda, dan ini tentunya kami dari desa akan mensupport kegiatan anak muda. Dari cabang olahraga apapun yang ada, yang bisa, terutama yang di potensi kita ada, baik dari voli, kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada futsal, itu mulai dari prasarana. Kita akan mulai kantata, kita ikut di desa akan andil, karena program selanjutnya ini adalah pemberdayaan yang paling penting. Dan kami akan mensupport anak-anak muda dari bidang olahraga apapun. Yang penting anak-anak muda sekarang ini mau. Ini yang pertama. Kemauannya apa? Ini. Kita akan berkoordinasi dengan seluruh pemuda nanti, untuk khusus nanti di bidang-bidangnya masing-masing, terutama di olahraga. Kita akan duduk bersama, apa yang diinginkan anak muda, mari kita sepakati bersama. Dan kami akan dari desa akan selalu memberikan yang terbaik, mensupport, dan untuk meningkatkan seni olahraga ini, kita karena dari selama 2 tahun tidak ada anggaran yang namanya perlombaan-perlombaan, kita akan tunjukkan nanti kalau situasi COVID ini sudah hilang dan anggaran kita sudah menyesuaikan dengan kesepakatan bersama, kita akan lakukan perseni desa. Kita akan lakukan perlombaan-perlombaan dari bidang olahraga khusus di desa kita dulu, nanti kita saring biar berpotensi nanti kita ikuti ke tingkat yang lebih tinggi. Ini kami akan selalu mensupport, memberikan baik dari pelatihan dan motivasi nanti kepada anak muda di bidang olahraga apapun itu, yang penting kemauan anak-anak muda sekarang di bidang apa yang kan harus ditonjolkan. Biar desa kita punya ikon, biar tidak artinya sembarangan. Satu ikon kita apa? Voli. Kita punya voli yang berkualitas. Bulu tangkis, kita punya bulu tangkis yang berkualitas. Nanti kami akan siapkan motivasinya baik dari sarana prasarana dari desa, kami akan support. Untuk seni, ini sangat penting sekali karena desa kita salah satu desa wisata, ya kita gali dengan seni-seni yang ada, khususnya di masyarakat kita, anak-anak. Karena sering juga saya sudah lihat dari ketiga Banyar, ini sangat kental sekali, terutama seni tari.
ini memang diperlukan dikaitkan dengan kegiatan Yadnyo. Nah ini nanti langkahnya adalah kita akan berikan pelatihan tari, kursus tari. Mungkin desa nanti akan membackup, kita ada apa namanya di pemerintah provinsi, itu ada penyuluh agama, mungkin di sana kita akan selipkan. Kemudian sesuai dengan aturan Pak Gubernur, kita di desa harus ada istilah penggalian seni. Nah ini kita akan berkolaborasi karena di sana ada program seni yang ada di Pawongan yang harus kita gali, dan potensi-potensi yang ada ini yang di Bongaso Pertiwi khususnya sangat banyak yang saya lihat anak-anak yang berbakat dan berprestasi di bidang seni tari. Nanti salah satunya kiat-kiatnya kita nanti bikinkanlah festival untuk anak-anak. Tapi biar tidak muluk-muluk, ini kan prosesnya sesuai dengan aturan dan anggaran. Kalau sekarang kita berikan festival yang sangat indah kan tidak mencukupi, kita bohong jadinya. Yang penting kemauan anak-anak muda bangkit dari olahraga dan seni, kita dari desa selalu mensupport dan memotivasi. Bukan hanya mensupport motivasi, kita akan ikut andil di dalamnya. Karena ini juga salah satu program dari Provinsi Bali di dalam peningkatan seni budaya kita. Nah kemudian untuk lapangan kerja, nah ini kembali sekarang dengan apa kemauan anak-anak lagi, karena potensi kita banyak sekali yang perlu kita gali sekarang. Kita harapkan anak-anak muda ke seluruh Banjar, ketiga Banjar, bangkit, mari kita bangkit, kita gali potensi kita sendiri, sumber daya alam kita sendiri, mari kita satukan barisan, mari kita gali, dan ini biar menciptakan suatu lapangan kerja. Baik dari pertanyaan, sekarang zaman era modern, pertanyaan itu sangat penting sekali, jangan malu, jangan takut. Tingkatkan entrepreneur kita, berikan artinya pelayanan khusus-khusus, baik di bidang pertanian, nanti kami akan berikan penyuluhan. Kalau anak-anak ingin berbakat bergelut di sana, ini kan salah satu juga. Contoh, ada tanaman cabai yang ngetren sekarang. Kalau tidak adanya program penyuluhan, gimana kita mulai? Nah ini kami akan kaitkan dengan Dinas Pertanian, Perikanan, harus getol membantu desa kita, terutama anak-anak yang ingin maju di pertanian. Pariwisata, kita ciptakan lapangan kerja untuk pariwisata, bangkitkan di sini di desa kita. Dan kami berharap juga kepada senior-senior kita yang ada bergelut di pariwisata harus ikut di dalam membangun ini. Nah, ini program yang harus kita koordinasikan. Dan tiang pribadi akan selalu mengawal program ini. Kami akan membantu anak-anak mencarikan relasi, mencarikan celah dimanapun, biar terbuka lapangan kerja. Bukan hanya di luar saja dilirik, itu bagus, tetapi sementara ya, tapi kita gali di daerah kita sendiri. Kalau sudah mulai bangkit pariwisata kita ciptakan minimal warga kita 60% sesuai dengan hal yang terserap dulu di wilayah kita untuk lapangan kerja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk komen. Terima kasih, ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Waktu yang kembalikan. Baik, baik. Terima kasih Bapak calon nomor 3 sudah menyampaikan tanggapannya juga dengan semangat gitu ya. Sekarang untuk calon nomor urut 1 Bapak Imade Arjana SH untuk dimohonkan menjawab gitu ya, pertanyaan dari Giri Sedana, yaitu pertanyaannya langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk memajukan pemuda di bidang olahraga, seni dan budaya serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih Ketua Pemuda Banjar Kerang Dalam 1 yang sudah bertanya luar biasa untuk langkah-langkah tentang olahraga, seni serta membangun lapangan pekerjaan. Saya bahas dulu yang pertama dari lapangan pekerjaan. Kalau nanti saya dipercaya menjadi kepala desa, sudah barang tentu lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda, pasti saya upayakan maksimal. Contoh sekarang banyak anak-anak pemuda tamat SMA, bahkan D1 yang menganggur, tidak mempunyai pekerjaan atau butuh di bidang pekerjaan. Saya pribadi telah
melakukan upaya-upaya dari dulu secara pribadi ini, person to person, banyak sudah bibit-bibit di Karangdalam yang bisa bekerja ke kapal pesiar. Itu awalnya adalah dari saya pribadi yang jalan, sehingga ada bibit-bibit berikutnya, ada bibit berikutnya, ada bibit berikutnya. Itu jadi langkah awal dari saya pribadi. Kalau saya jadi kepala desa, sudah barang tentu banyak pemuda tamanan SMA atau sarjana atau D1 yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Tetapi kendalanya pasti biaya. Yakin, pasti biaya. Bagaimana cara memecahkan biaya? Saya kalau jadi kepala desa, saya akan membentuk koperasi. Jadi koperasi yang ada di desa akan membantu para pemuda yang mempunyai ijazah SMA atau D1 atau sarjana yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Karena saya mempunyai jalan itu. Karena saya mempunyai kenal dengan beberapa perusahaan yang sudah memberikan informasi. Ayo Pak, pemudanya. Ayo Pak. Tapi kendalanya di bidang biaya. Nah, kalau saya dari kepala desa membentuk koperasi, sudah barang tentu koperasi dulu yang membiayai, sehingga tidak ada hambatan. Di sini perlu kejujuran, tidak mencari keuntungan pribadi, sehingga bisa membantu masyarakat. Jadi yang niat bekerja ke luar negeri bisa mengajukan koperasi dengan jaminan tertentu, sehingga nanti apabila dia sudah berangkat, dia mengembalikan sesuai dengan aturan koperasi. Itu pertama. Jadi masyarakat kita tidak punya kegiatan, jadi sudah banyak. Buktinya di Karangdalam 1, Karangdalam 2 yang bekerja ke kapal pesiar. Namun terbentur dengan biaya. Karena biaya harus sendiri besar, tapi penghasilannya juga besar. Itu ide saya membentuk koperasi. Kedua, saya sarankan mengikuti pelatihan juga terbentur dari biaya, sehingga nanti koperasi itu bisa memberikan regulasi kepada pemuda-pemuda yang berniat bekerja ke luar negeri. Itu yang pertama. Sekarang kalau mempunyai niat lain, kita akan gandeng pengusaha-pengusaha agar bisa memberikan pelatihan-pelatihan, kemampuan-kemampuan di bidang ilmunya masing-masing. Nah, itu tentang pembangunan lapangan kerja. Sekarang tentang langkah-langkah untuk memajukan olahraga dan seni. Olahraga saya tidak terlalu berbohong gitu. Mari kita pecahkan bersama. Kalau perlu untuk memajukan olahraga, kita anggarkan di BPD itu. Kita anggarkan olahraga apa? Kita anggarkan sehingga ada anggaran untuk memajukan olahraga. Karena tidak kita akan mungkin bisa memberikan secara pribadi. Terus gitu, ini uang gitu, nggak akan mungkin. Pasti kita ajukan anggaran untuk memajukan olahraga. Itu.
Nonsen itu kalau olahraga tanpa anggaran nonsen. Siapa yang mampu akan menjadi sponsor di bidang olahraga? Kecil kemungkinan. Jadi kalau saya nanti jadi kepala desa dipercaya, mari kita anggarkan kalau ingin memajukan olahraga di bidang seni. Tetap juga ada anggaran. Kalau kita membentuk sanggar, dari mana biayanya? Bidang seni tidak bisa kita harus ayo kumpul belajar menari. Memangnya orang belajar menari itu tidak, gurunya tidak dikasih imbalan. Tetap juga perlu ada anggaran. Perlu juga ada sanggar. Kalau tanpa sanggar bagaimana menyalurkan seni itu? Siapa mau dicari oleh yang menginginkan seni itu? Tetap juga ada anggaran. Jadi seni itu harus kita membentuk sanggar seni. Kalau sudah membentuk sanggar, ada khusus menangani seni. Jadi untuk kontribusi ke masyarakat, jadi melalui sanggar. Jadi kita bergebu-gebu, kita harus memajukan ini sehingga masuk setiap hari dan menurut keyakinan saya nonsen itu. Jadi kita paling tidak menganggarkan olahraga seni, ada sanggar yang kita pacu sehingga seni dapat berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Semoga berkenan dan para pemuda Ibu Kasub Pertiwi ini bisa mencoblos nomor 1 sehingga terwujud olahraga, seni, dan lapangan pekerjaan. Saya tutup dengan peramusan Om Santi. Baik, terima kasih kepada Bapak Imade Arjano SH sudah menyampaikan tanggapan jawaban dari pertanyaan Nyoman Giri Sedana. Nah, untuk selanjutnya ini masih ada waktu, masih sedikit, kurang dari 10 menit. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Sika dari Banjar Tegal Kuning. Ini untuk ketiga calon juga, niki terkait dengan apa tanggapan dari Bapak calon, para calon dari Bapak selain pariwisata, gitu nih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak calon selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting. Mungkin selain pariwisata, gitu ya, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting. Jadi karena waktu kita sangat terbatas, sekarang kami berikan waktu maksimal 3 menit per masing-masing calon. Sesuai dengan urutan tadi yang di calon nomor urut 2, sekarang kita mulai dengan nomor urut 3, ya pakai timer gitu ya, untuk disiplin waktu, maksimal 3 menit per masing-masing calon. Untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Inyoman Buddha SE untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita di desa tidak selalu hanya pariwisata saja, tetapi pariwisata yang kita bicarakan adalah ekon kita, karena desa wisata. Ini sangat luar biasa sekali kepada pertanyaan yang Vicky kalau tidak salah dari Sika ya, dari Tegal Kuning, sangat menarik. Dan kita di pemerintah desa nanti tidak hanya berfokus itu saja. Khususnya ada potensi lain yang bisa membantu kita itu dari pertanian. Yang jelas kita perlu perhatikan. Yang pertama langkahnya adalah kami dari desa akan memfasilitasi seluruh warga. Baik dari pembentukan kelompok, kemudian kita akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian tentunya. Kita akan adakan penyuluhan tentang pertanian. Itu yang sangat penting. Karena kita tidak punya dasar ilmu pengetahuan gimana kita mengembangkan potensi itu. Yang jelas, sekali lagi yang katakan kepada masyarakat, yang penting ada niat dan mau. Ayo,
kita bangkitkan pertanian. Yang pertama adalah penyuluhan. Kami dari desa akan memfasilitasi bekerjasama dengan dinas terkait, yaitu dinas pertanian. Kemudian kita akan ajak bentuk beberapa kelompok di desa sesuai dengan kebidangnya masing-masing, mungkin petani cabai, duren, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting hanya bukan di pemerintah saja. Kami akan berharap uluran tangan dari para sesepuh ataupun yang bergelut di bidang pertanian. Itu yang paling penting sekali. Pihak ketiga yang menguasai di bidang pertanian dan ingin ikut andil, kami harapkan kita kerjasama. Karena pada prinsipnya membangun desa tidak bisa kita berdiri sendiri saja, tidak boleh di pemerintah saja. Ini harus ada ikut campur dari masyarakat luas, baik dari pemerintah, kemudian dari investor, pihak ketiga terkait dari bidang masing-masing, itu kami harapkan. Dan di bidang pertanian khususnya seperti tadi, kami akan adakan yang pertama adalah penyuluhan dan pelatihan bidang pertanian. Kami akan bentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kemauan dan keinginan masing-masing. Mungkin demikian yang saya sampaikan, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Budo SE, calon nomor urut 3, sudah menyampaikan tanggapan sesuai dengan waktu. Gitu, untuk selanjutnya kami persilakan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan, yaitu pertanyaannya. Selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting? Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting. Jadi program pertanian itu seolah-olah ditinggalkan oleh masyarakat kita, karena dia lirik adalah pariwisata, karena itu mendatangkan hasil yang sangat cepat. Jadi seolah-olah pertanian itu ditinggalkan. Jadi saya sangat setuju tadi dengan kandidat nomor 3. Memang secara normatif harus mendatangkan, harus berupaya untuk mendatangkan penyuluh lapangan. Jadi pertanian itu masih dalam. Jadi kalau pertanian itu dalam arti luas, kan ada pertanian mungkin perikanan juga pertanian, perkebunan juga pertanian, ya kan? Jadi pertanian dalam arti luas. Jadi kalau khusus kita bertani sawah gitu aja kan, pertanian dalam bentuk satu aja sempit aja itu, karena pertanian luas. Jadi ada pertanian air, di ikan, memelihara ikan, memelihara sapi, perkebunan, persawahan. Jadi itu kompleksitas. Harus memang kita berkoordinasi dengan dinas terkait, sehingga dinas terkait bisa memberikan penyuluhan. Betul apa yang dikatakan oleh teman saya yang nomor 3, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang mendalami bidang pertanian. Itu Pak, harus manusia itu kalau tidak dilakukan. Kedua, jadi kalau dalam pertanian arti sempit, contoh pertanian perkebunan padi, pertanian perkebunan. Jadi kita maksimalkan untuk koperasi itu terbuka supaya petani itu tidak putus asa, bagaimana jalur sirkulasinya, jalannya pupuk. Karena di jalan tersentuh, bingung masyarakat yang bertani sawah itu. Pak, kok pupuk sulit sekali mencari. Nah, di mana alamatnya? Karena kurangnya koordinasi dan sifatnya tidak terbuka. Apakah males petugasnya? Apakah memang petugasnya tidak mempunyai wawasan kemana harus jalan? Itu sehingga pertanian kita ditinggalkan. Maka dari itu faktor pertama, penyuluhan itu penting. Kedua, koperasi itu penting karena koperasi itu tulang punggung. Ya, baik.
Bapak nomor urut 1, Bapak Made Arjano SH, karena waktu untuk menyampaikan tanggapannya kapikatnya. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Imade Suaryano untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Sika. Selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting? Suksmo, silakan. Sebelum berbicara yang hidup di dalam seni pariwisata teman Mumi yang sedang hidup orang tua bisa mengatakan petani Musambi mencari dan mencari kalau hidup bermain yang makin yang lagi pacang berdiri ketika di hutan generasi makin di samping itu kegiatan itu makin sambung jadi bentuk yang berbentuk kelompok-kelompok yang ada di desa Pasar Pertiwi selain pariwisata ini itu kelompok-kelompok itu pun menghasilkan untuk takunya pun masih itu pengolahan makanan dari PKK pun masih membagi sekali kegiatan makin pun dilaksanakan oleh kelompok PKK yang menyediakan makanan itu pun membagi sampai itu dari apa yang ditanyakan tadi ini kegiatan pertanian yang harus dikembangkan sudah berjalan sudah 3 tahun sudah dibina oleh CSR Aquanormal di bidang pengolahan lahan pertanian di pembuatan pupuk organik, pembuatan mol itu penyemprotan dan semuanya itu sudah berjalan bahkan kegiatan itu akan berjalan sampai tadi 2 tahun. Mudah-mudahan petani kita bisa menambah penghasilannya bahkan sudah terbukti dari pertanian padi jadi dari panen ini sudah berhasil dari organisasi sudah ternyata kelihatan sudah masyarakat menikmati. Mudah-mudahan ketahanan pangan di desa Pasar Pertiwi ini dapat dilaksanakan tahun ini. Untuk setelah pemilihan ini mudah-mudahan nanti program besok masalah ketahanan pangan dan pertanian pertahanan dan hewani dilaksanakan untuk pembibitan babi itu biar bisa masyarakat bisa mengangkat babi bisa biar berkelanjutan untuk tahun ini. Itu saya baca yang semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak calon nomor urut 2, Bapak Made Suaryano. Nah, ini karena waktu masih tersisa sedikit, lagi 6 menit, dan masih ada 1 pertanyaan yang terakhir, sehingga sesi yang mengajukan pertanyaan kami tutup. Jadi, pertanyaan terakhir, sekaligus statement penutup dari masing-masing calon, kami persilahkan. Ini pertanyaan dari Bapak Aryoga dari Banjar Tegal Kuning, yang bertanya kepada ketiga calon, yaitu jika nanti Bapak terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Ya, jadi perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Nah, ini kami persilahkan maksimal waktunya 2 menit. Maksimal waktunya 20 menit untuk masing-masing calon sekaligus close statement dari masing-masing calon. Untuk waktu, sekarang kita mulai lagi dari nomor urut 1. Untuk waktu, coba ulangi dulu pertanyaannya. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Jika Bapak terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Untuk waktu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Suksmo, bagus sekali pertanyaannya. Perubahan apa yang Bapak akan lakukan? Jika Bapak terpilih jadi kepala desa, perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam sidang kita? Jadi begini, kalau perubahan fisik yang dimaksud dengan di sini adalah fisik pembangunan kalau tidak salah. Jadi kalau ada anggaran pembangunan, saya akan serahkan kepada masyarakat untuk dikelola dan membentuk tim pembangunan. Mungkin secara fisik itu maksudnya. Membentuk tim pembangunan yang telah ada di
Banjar. Jadi kita terbuka berapa sebenarnya anggaran pembangunan di Banjar A atau Banjar Tegal Kuning atau Karangdalam 2, Karangdalam 1. Silahkan tim Banjar itu yang melakukan pekerjaannya, sehingga pengawasan oleh tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi saya jadi kepala desa hanya melakukan pengawasan dan pelayanan. Pengawasan yang dimaksud adalah apakah benar sudah jalannya anggaran ini, apakah sudah benar jalannya kegiatan ini. Itu. Kedua, mental. Ini sedikit contoh. Mental belum dibahas habis ya. Masih. Jadi mental, kita harus merubah karakter seseorang. Jadi mentalnya itu mental diam. Wah, dodo itu mental yang salah itu. Coba berani, gentle, pertanyakan. Ini kenapa ada seperti ini, Pak? Kenapa tidak pernah disosialisasikan? Kok ujung-ujung sudah ada? Itu harus merubah mindset masyarakat. Ya, waktu habis, Bapak. Jadi demikian tanggapan dari Bapak Imade Arjano SH, calon nomor urut 1. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Imade Suaryana, calon nomor urut 2, untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Kade Aryoga dengan waktu maksimal 2 menit, di mana pertanyaannya, jika Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Waktu dan kami persilakan. Yang tentang ini fisik, tadi hilang, persidangan yang laksana itu kan ataupun kelas, itu belum pun pada laksana selama ini jembatan, itu kan belum jalan, tapi ini pendingin seperti ini, itu pekerjaan-pekerjaan ataupun pemabdi kami, itu kan belum yang persidangan. Ini masalah SDM, sumber daya manusia yang kita harus dikembangkan, itu kan membuat motivasi yang menginginkan, karena dari sumber daya manusia itu Pacang mengharapkan kalau sumber daya yang sudah termasuk bagus, berarti kemiskinan tidak akan ada. Jadi itulah akan dilaksanakan kegiatan atau pendidikan di atas SMA, rencananya yang anak-anak di desa Bukit sendiri menikmati kuliah, itu saya Pacang itu tujuan yang untuk memuliakan anak-anak yang ada di Demikian tanggapan dari Bapak calon nomor urut 2, Bapak Imade Suaryana. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Inyoman Budo SE selaku calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kade Aryoga, di mana pertanyaannya, jika Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Untuk waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini sangat luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kami sangat bangga sekali. Jawaban kami hanya sederhana sekali untuk fisik dan mental. Yang pertama, kalau memang Idodane mempercayai Titian, Maya di kantor desa sebagai kepala bekal, yang perlu kita rubah adalah mindset pola pikir kita, karakter. Karakter itu di mana? Desa. Di pemerintahan desa kami akan lakukan perubahan, penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini yang penting dulu. Kami akan lakukan perubahan di desa. Kalau kita tidak bisa merubah personil dan karakternya, bagaimana kita membangun desa kita? Itu langkah pertama. Saya sederhana sekali, kami akan lakukan perubahan sumber daya manusia atau personil yang ada di pemerintahan desa. Kami akan tempatkan sesuai keilmuannya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian ikut bekerja sama dengan kita bersama, membangun desa, kemudian membangun baik secara mental dan fisik. Kalau masalah fisik, nanti kita akan sesuaikan secara terbuka, transparan, menggunakan anggaran desa. Baik, itu simpel sekali. Menurut yang adalah yang paling penting kita bangun karakter, kemudian merubah atau
menyusun SDM kita di pemerintah desa sesuai dengan keahlian dan keilmuannya masing-masing. Baik, dari pertanyaan ini kalau memang masyarakat secara umum ingin perubahan, sarangan Kitian, coblos nomor 3, berbaju hitam, pakai kacamata. Ngiring, sarang-sarang bikin perubahan di desa, bersama Idodane masyarakat Bongkaso Pertiwi, kita bangun bersama. Lakukan perubahan bersama, kita maju bersama. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak para calon perbekal Bongkaso Pertiwi yang sudah menyampaikan visi dan misinya, kemudian sudah melakukan dialog, interaksi dengan masyarakat Desa Bongkaso Pertiwi sesuai dengan tata tertib dan aturan yang ditetapkan. Karena kita mulainya tadi 10 lebih 2 menit, sekarang sudah tepat sesuai edaran, kita maksimal melakukan acara 2 jam. Jadi acara kampanye daring calon perbekal Bongkaso Pertiwi pada hari ini akan segera kita akhiri. Untuk waktu kami persilakan kepada pembawa acara untuk menutup acara, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat baik yang hadir secara langsung maupun secara daring yang sudah mengikuti dari awal, yang sudah melakukan interaksi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan kami atas nama panitia pemilihan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak. Kami mohon dimaafkan. Akhir acara nanti sesuai dengan akan dipandu oleh MC, yaitu foto bersama. Untuk waktu kami persilahkan kepada pembawa acara. Demikian tadi sesi menjawab dari masing-masing calon perbekal. Sebelum acara kita akhiri, kita isi dengan sesi foto bersama. Ya. Baik, Bapak para calon. Bagaimana posisi tangan atau kaki atau Kami atas nama penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih pula kepada pihak semuanya, Man. Kau lakukan. boleh ditutup soalnya? Ya nggak lagi soalnya. Tapi seru kok online. Semua mempunyai kelebihan. Punya semua Pak Kuang waktu kan Pak saya, bisa kita. Oh, Pak Kuang waktu kan ada nih. Kan bisa kita. Tuh sih.